Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Hajasri Anarusi MP, merupakan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Setu. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan upaya untuk menuju Sekolah Adiwiyata di SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, Kantor Cabang Dinas Wilayah 3, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun latar belakang dari upaya Adiwiyata ini adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Menurut Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 dalam Siahaan 2004, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan, peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pada dunia pendidikan, kesadaran akan pentingnya penjagaan lingkungan dan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lingkungan hidup kepada peserta didik, guru, dan warga sekolah, maka pada tanggal 3 Juni 2005 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional. Dan realisasi dari kesepakatan tersebut pada tanggal 21 Februari 2006 telah dicanangkan program Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata yaitu sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. SMA Negeri 1 Setu berniat untuk menjadikan sekolah kami sebagai sekolah Adiwiyata pada tahun 2022. Dari 2021 kemarin, jangka waktu 1 tahun kiranya merupakan waktu yang cukup untuk dapat merintis menuju sekolah Adiwiyata dengan berbagai upaya terus dilaksanakan untuk terwujudnya kegiatan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran kami adalah tujuan SMA Negeri 1 Setu berupaya untuk menjadikan sekolah kami sebagai sekolah Adiwiyata pada tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2022 dan pada tingkat provinsi tahun 2023. Dan yang menjadi sasaran kami adalah lingkungan sekolah kami kelak akan menjadi lingkungan sekolah yang asri, nyaman, aman untuk siswa dan warga sekolah semuanya. Adapun permasalahan atau kendala yang kami hadapi adalah satu, area lahan daripada sekolah kami tidaklah terlalu luas, hanya kurang lebih 8.000 meter persegi. Ini menjadikan terbatasnya area terbuka dan menjadi rebutan untuk pengembangan sarana prasarana sekolah lainnya. Yang kedua, lokasi sekolah kami ada di dataran cekungan, sehingga terkadang kami dilanda banjir bila terjadi hujan yang sangat lebat. Yang ketiga, lokasi sekolah berdekatan dengan yang disebut pasar kaget, di mana setiap pagi itu ramai orang berjualan dan berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga tampak terlihat agak kumuh. Yang keempat, masih kurangnya kesadaran siswa dan warga sekolah untuk bisa menjaga kebersihan, keasrian, dan kerapihan daripada lingkungan. Yang kelima, masih ada warga sekolah yang tidak disiplin dengan merokok di lingkungan sekolah, padahal sudah terpampang poster-poster larangan merokok. Dan yang terakhir adalah sebagian warga sekolah masih menggunakan wadah-wadah plastik untuk keperluan hari-hari. Adapun upaya atau solusi yang kami lakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut adalah satu, dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan siswa, guru, dan warga sekolah untuk menyamakan visi tentang upaya-upaya sekolah kami untuk merintis menjadi sekolah Adiwiyata. Yang kedua, membuat poster-poster yang mendukung upaya kebersihan dan keasrian lingkungan sekolah. Yang ketiga, upaya untuk mensterilkan penggunaan plastik di lingkungan sekolah oleh warga sekolah. Yang keempat, melaksanakan penataan dan pemeliharaan taman pada lingkungan,
sekolah. Kemudian terakhir adalah yang kelima, berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan dan Dinas Pendidikan untuk mengajukan diri dalam penilaian sekolah adiwiyata. Hasil yang diperoleh, ternyata untuk tahun 2022 ini sekolah kami belum lolos untuk menjadi sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten sesuai rencana dan yang target yang kami harapkan. Sangat disayangkan, tapi ini menjadi evaluasi bagi sekolah kami untuk lebih semangat dan serius lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk di tahun depan kita bisa berhasil menjadi sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten. Yang ketiga, perlu dukungan tidak saja dari warga sekolah, tapi juga harus didukung oleh komite dan juga orang tua siswa, serta masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Ini adalah taman depan sekolah kami. Insya Allah kami akan menuju kepada sekolah adiwiyata, yaitu dengan lahan sekolah yang sempit kami berupaya untuk tetap ada taman sekolah untuk anak-anak bisa belajar, bisa berkumpul, bercengkrama dengan teman-teman dengan nyaman. Nah, ini bisa dijadikan juga selain taman juga pojok literasi. Nah, ini ya, dengan sekolah yang luas lahannya hanya 8.000 meter persegi, maka kita memaksimalkan lahan yang ada untuk kita bisa membuat sudut-sudut taman agar sekolah tetap hijau, segar karena oksigennya banyak, dan anak-anak nyaman, aman, menyenangkan berada di sekolah, dan sekolah menjadi rumah kedua untuk anak-anak. Bagi kami, kegagalan yang kita alami saat ini adalah cara untuk kita memperbaiki usaha demi kesuksesan yang akan diraih jauh lebih besar. Mungkin itu saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.